Halo semuanya, kali ini kita sudah sampai pada pembahasan email dan juga WhatsApp marketing. Berangkat dari sini nanti kita akan mencontohkan bagaimana caranya membuat form berlangganan dan juga form berhenti berlangganan pada channel marketing kita. Tetapi sebelum kita dapat melangkah jauh ke sana, pertama-tama kita harus membuat koleksi lebih dulu. Koleksi ini akan menjadi tempat atau wadah bagi orang-orang yang nanti akan berlangganan kampanye kita. Nah, bagaimana kita membuat koleksi ini? Pertama-tama pastikan Anda sudah masuk ke dashboard utama Anda. Linknya saya taruh di deskripsi. Selanjutnya kita alihkan perhatian kita ke bagian sisi kiri dari layar komputer kita. Kita sorot bagian email marketing. Kita klik. Kemudian kita klik koleksi. Kemudian kita buat koleksi baru. Seperti yang terlihat, ini adalah antarmuka untuk membuat koleksi email marketing kita. Di bagian pertama ada pengalian. Jika kita pilih ya, maka di sini kita akan disediakan dua tab tambahan, yaitu berlangganan dan juga berhenti berlangganan. Kalau kita klik tab berlangganan, di sini kita disuguhi beberapa pilihan yang harus kita isi, seperti URL pengalian halaman saat gagal, saat berhasil, dan juga saat sudah berlangganan sebelumnya. Nah, ini digunakan ketika Anda ingin membuat custom halaman. Anda bisa menaruh URL atau linknya di sini. Begitu juga di tab berhenti berlangganan. Anda juga bisa melakukan custom halaman saat berhenti berlangganan. Kali ini kita akan contohkan tanpa pengalian. Kita pilih tidak pada pengalian. Jika kita memilih tanpa pengalian, berarti kita menyerahkan pesannya kepada sistem. Jadi kalau misalkan ada orang berhasil berlangganan kampanye kita, nanti pesannya akan diberikan oleh sistem. Misalkan saja Anda berhasil berlangganan kampanye ini dan kampanye ini, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada aktivasi langsung. Kalau misalkan kita pilih ya, berarti kita ingin ketika ada orang berlangganan kampanye kita, dia langsung aktif. Artinya dia bisa langsung menerima pesan kita selanjutnya, kalau kita mengatur banyak pesan. Tetapi kalau kita pilih tidak, orang tersebut tidak akan langsung aktif. Statusnya baru akan aktif ketika orang tersebut membaca email pertamanya. Baru setelah dia membaca pesan pertamanya, maka dia baru bisa menerima pesan-pesan dari Anda selanjutnya. Kemudian di bawahnya ada label, jadi label ini kita gunakan untuk menandai ini kampanye apa. Kemudian di bawahnya ada deskripsi, di sini Anda bisa menuliskan deskripsinya. Kali ini kita akan coba dengan mengetikkan labelnya, misalnya tes kampanye Maret. Kemudian di deskripsinya kita akan copy saja labelnya, kemudian kita pastekan. Kalau sudah, kemudian kita klik simpan. Nah, koleksi baru kita berhasil dibuat. Selanjutnya kita bisa tekan kelola koleksi. Nah, di sini ada koleksi yang baru saja kita buat sebelumnya. Kita akan menggunakan koleksi ini untuk membuat form berlangganan. Selanjutnya kita akan pergi ke website designer. Kita akan menggunakan versi 3. Kali ini saya anggap Anda sudah di website designer. Pertama-tama kita akan klik kanan pada kolom. Kita masukkan blok, kita cari form. Kita masukkan form. Sebagaimana yang terlihat, ini adalah tampilan awal dari form kita. Kita klik kanan, kita edit. Di bagian fill atau inputan, kita pilih email newsletter. Sebagaimana yang terlihat, di sini kita sudah disediakan email newsletter. Kemudian kita klik tab kedua. Di sini ada beberapa cara pengiriman. Kalau tadi kita membuat kampanye tanpa pengalian, berarti ini sudah tepat. Kita akan menggunakan XHR. Kemudian kita salin URL berlangganan dari kampanye tadi. Setelah itu kita tempelkan di bagian webhook URL. Kalau misalkan Anda memilih dengan pengalian, artinya Anda menggunakan custom halaman, maka di bagian XHR Anda pilih tidak. Kemudian di jenis tindakan setelah pengguna menekan tombol submit atau kirim, Anda tambahkan redirect. Kemudian di bawahnya ini Anda bisa memasukkan linknya. Link halaman ketika pengiriman berhasil atau saat orang berhasil berlangganan, dan juga saat pengiriman gagal atau saat orang gagal berlangganan kampanye Anda. Sekarang kita akan coba isi nama lengkap dan juga alamat email. Kemudian kita klik berlangganan. Sebagaimana terlihat, di sini kita diberikan pesan Anda berhasil berlangganan tes kampanye Maret. Sekarang kita pergi ke dashboard utama kita. Kita kembali ke email marketing, kemudian di bagian koleksi, kita refresh atau kita kembali tampilkan data. Kita scroll tabelnya ke sisi kanan. Lalu di bagian subscriber, di sini kita bisa lihat kita punya satu subscriber atau satu pelanggan. Kita coba klik lihat selengkapnya. Nah, di sini tersedia data yang tadi kita masukkan di form berlangganan.
Nah, mungkin demikian kurang lebih bagaimana kita membuat koleksi dan juga membuat form berlangganan. Dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya.